Halo guys, selamat datang di channel gua Omong-Omong Saham. Di video kali ini gua akan update lagi ya guys ya, daftar saham yang akan membagikan dividen di bulan Juli ya guys ya. Nah, buat kalian yang pertama kali nonton video gua, guys, gua jelasin ya, gua ini investor jangka panjang ya, yang fokus untuk berinvestasi dengan cara dividen reinvesting ya guys ya. Itu untuk jangka panjang ya. Tapi selain itu, gue itu juga focusing di jangka pendek dengan mengandalkan aksi-aksi korporasi, yaitu pembagian dividen dan IPO gitu loh guys ya. Nah guys, di video kali ini kita akan update lagi daftar saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan Juli ya guys ya. Ini kita kemarin ya guys ya, kita sudah bahas ya, Juli itu di sektor basic industry guys ya. Yang kemarin cukup potensial itu adalah di CLPI guys ya. Nah, di hari ini guys kita akan bahas sektor energi guys. Nah, di sektor energi ini ya guys ya, itu ada yang cukup potensial guys ya. Cukup potensial yaitu adalah KKGI guys ya, karena dia ini menjanjikan yield yang cukup besar guys ya dibandingkan dengan yang lain ya. Dibandingkan dengan yang lain, itu KKGI yang paling besar ya. TB ini juga potensi ya guys ya. TB ini tapi bagi 2 kali, Mei, Juli ya, Agustus juga bagi, ini sering bagi nih guys ya si TB ini. Kalau secara tahunan dia besar sih guys ya. Mungkin untuk dividen investing mungkin oke ya. Tapi kalau untuk swing trade guys, ini si TB ini menurut gua sih kurang oke karena dividen di pertengahan tahunnya ini kecil ya. Yang paling menurut gua itu menarik adalah di KKGI ini guys ya. KKGI ini guys, ini potensi dividennya 12% ya. Secara harga wajar ini juga masih jauh ya guys ya. Sorry guys, gua update yang focusing di KKGI aja. Jadi harga wajar yang lain tuh nggak gua update ya. Kita update-nya harga wajar KKGI aja, itu harga wajarnya di 1233 ya. Itu harga saat ini itu potensi diskonnya di 68% ya. Harga saat ini itu terdiskon 68%. KKGI ini guys hari ini turun nih guys ya. Hari ini turun. Padahal dia ini mau RUPS ya guys ya. Bentar lagi ya guys ya. Pertengahan Juni ini RUPS ini guys. Nah, penyebab turunnya ini guys, ini itu guys di Q1 ternyata labanya itu jelek banget ya, 2,6 ya. 2,6 padahal tahun lalu 2024 itu dia ini guys 53 ya di Q1-nya, di Q2-nya itu 42 ya. Ini di Q4 udah terlihat tanda-tanda sih guys ya. Dia itu 6,8, kecil banget ya di Q4-nya. Di Q1 ternyata berlanjut ya, kinerjanya lambat gitu loh guys ya. Ini rada bahaya sih guys ya, ini si KKGI ini, meskipun potensi dividennya jumbo gitu loh guys ya. Jadi benar-benar kita itu harus tahu waktu kapan keluar gitu loh guys ya, yaitu maksimal itu cumdit guys. Jadi jangan sampai lu hold gitu loh guys ya, karena kinerjanya udah kayak gini nih guys. Ini kinerjanya ini nggak bagus nih guys ya. Ini pasti habis cumdit ini longsor sedalam-dalamnya gitu loh guys ya. Tahun lalu dia masih bagi dividen, kinerjanya juga bagus guys ya tahun lalu guys ya. Kalau tahun ini itu rada-rada berat ya guys. Kita coba cek fundamental chartnya guys ya. Kita coba cek fundamental chartnya. Nah guys, ini secara PE ratio ini sudah mahal sih guys ya. Ini sudah mahal ya. Karena memang kinerjanya itu jelek ya. Kinerjanya menurun jauh banget guys ya di Q1-nya ya. Kalau secara PBV kayaknya sih harusnya oke. Ini secara PBV udah murah sih guys ya. Secara book value-nya ini murah, tapi secara kinerjanya memang lagi turun jauh ya guys ya. Ini turunnya lumayan jauh ya. Karena mungkin tahun ini batubara memang loyo ya guys ya. Oke, kita coba cek potensi dividennya ya guys ya. Oh sorry, ini gua nggak sengaja buka LPPF lagi guys ya. Kita kemarin di LPPF itu cuan gede ya guys ya, 34% ya. Cuman dalam waktu 2 bulan doang udah cuan 34%. Nah ini nggak sering guys kayak gini terjadi nih guys. Ini sering jackpot kayak gini kadang-kadang kita dapat gitu loh guys ya.
untuk saat ini yang lagi floating itu di Pegas ya guys ya. Kita lagi floating sekitar 12-13% ya guys ya. Itu tentunya belum kita jual guys ya. Kita nunggu mendekati cumdit ya. Nanti kalau sudah mulai agak tinggi gitu guys ya. Tapi di LPPF kemarin Bang Omon-Omon dapat jackpot 34% ya guys ya. Kalau nanti Pegas 13% berarti Bang Omon-Omon itu dari swing sudah dapat 47% guys ya. Udah dapat separuh guys ya. Lumayan ya guys ya. Oke guys, kita coba cek KKGI guys. KKGI ini di 2020 itu minus ya, EPS-nya 2021 naik ya, 2023 turun, 2024 ini puncaknya ya guys ya, puncaknya ini 127 sampai karena saking besarnya labanya dia itu sampai bagi interim pertama kali ya guys ya, biasanya ini nggak bagi interim ya. Dari 2020 itu tidak pernah bagi interim, tahun ini dia bagi interim ya, akhir tahun kemarin itu 15 per lembar ya. Terus di proyeksi Bang Omon-Omon guys, kalau untuk rendah ya, proyeksi rendahnya itu guys, dia kemungkinan bagi dividen hanya 33 ya guys ya. 33 ini yieldnya setara 8,4% kalau harga sekarang ya, tanggal 2 nih guys ya, tanggal 2 Juni itu 390 itu kemungkinan dia itu yieldnya hanya 8,4%. Nah kalau tinggi guys, seandainya dia bagiin dividen, payout rasionya sama kayak tahun lalu 60%, ya itu kemungkinan guys, kemungkinan dia akan membagikan dividen di 62,5 ya. Ini kalau tinggi ya guys ya, kalau dia bagiin tinggi ya. Nah guys, kalau melihat tahun lalu nih guys, cumdit itu harganya 557. Harga Juninya itu di 433 ya. Tahun lalu itu dia bagi dividen final itu di 50 nih guys, di 50. Nah, kalau seandainya tahun ini guys, dia bagiin dividennya minimal sama kayak tahun lalu di 50, kemungkinan akan ada growth harga di 124 ya guys ya. Proyeksi gua ya guys ya. Nah, kalau kita beli di saat ini, kita jual di harga proyeksi, nanti kita bisa untung 31% ya guys ya. Ini menjanjikan keuntungan yang cukup luar biasa besar ya guys ya. Ini over target banget dari target swing trade-nya Bang Omon-Omon, karena target swing trade-nya Bang Omon-Omon itu cuma 8%-an ya guys ya. Tapi seringnya ya dapatnya malah jackpot terus gitu loh guys ya. 35% ya, 12%, 13%. Kadang-kadang pas apes aja dapat 8% ya. Ini tetap disclaimer on ya, tidak ada jaminan bahwa proyeksi harga nanti akan di 514. Ini hanya berkaca dari tahun lalu, karena tahun lalu itu di Juni itu 433, di menjelang cumdit itu di 557 gitu loh guys ya. Jadi ada kenaikan 124 waktu itu ya guys ya, karena memang dividennya juga cukup jumbo ya. Tahun ini kemungkinan bisa lebih jumbo lagi gitu loh guys ya. Tapi ya tentunya tidak jaminan, karena tahun 2022 lalu EPS-nya 115 aja dia bagi dividen juga cuma 25 ya. Kecil ya, 21%. Dia ini KKG ini lumayan rajin ya. 2020 dia profit minus juga tetap bagiin dividen ya. Jadi ini tentunya kemungkinan terbesar ini adalah prediksinya di rendah ini gitu loh guys ya, di rendah ini guys, 8%. Nah ini kalau misalnya kita si KKGI jadi bagi dividen di 33, potensi yield 8%, tentunya harusnya sih masih sesuai target swing trade ya guys ya, karena kita cuma butuh 8% sebenarnya ya. Dan dia sebentar lagi ya udah menjalankan yang namanya RUPS ini guys. Tanggal 17 Juni besok guys ya, di Prosperity Tower ya, ini sudah mau RUPS guys ya. Jadi ini sudah mau bagi dividen ini guys ya. Kemungkinan terbesar ini, kemungkinan besar sudah mau bagi dividen nih guys ya. Jadi ini menurut gua potensial lah ya, KKG ini minimal 8% dapat lah harusnya ya guys ya. Harusnya kalau dia bagiinnya di prediksi tinggi, ini pasti jackpot lagi guys. Ini bisa kayak LPPF kemarin guys ya. LPPF kemarin kenapa bisa untung besar kita di swing trade-nya sampai 34% ya, karena jackpot guys. Dia itu membagikan dividennya di luar kebiasaan gitu loh guys ya.
tiba-tiba bagi di 300. Harganya waktu itu masih 1515, langsung lompat guys ya harganya sampai dua kali menyentuh 20.500 20.050 gitu loh guys ya waktu itu untuk LPPF itu gitu guys ya. Sekarang di KKGI ini juga potensinya gede, tetapi itu akan terjadi seandainya dia bagi dividennya yang jumbo ini ya. Tapi kalau bagi dividen 33 ini setengah-enggaknya kita masih dapat 8%-an gitu loh guys ya. Tetap disclaimer on, untung buat lu, rugi tanggung lu sendiri gitu loh guys ya. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa gitu loh guys ya. Ambil keputusan sendiri, lu analisa sendiri juga gitu guys ya. Jangan hanya mengambil keputusan dari video ini gitu loh guys ya. Guys, jadi memang yang dividen Juli yang potensi untuk swing trade ya itu adalah KKGI guys ya. KKGI ini sepertinya lumayan menjanjikan. Ya oke guys, mungkin kayak gitu dulu guys omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.